Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS atau UTS, Sumatif tengah semester genap sekolah dasar. Nah, ini untuk kelas 2 semester 2 mata pelajaran seni rupa kurikulum merdeka. Penilaian Sumatif tengah semester. Nah, ini nomor 1. Terdapat unsur kontras dalam warna dan bentuk kolase. Kontras tersebut membuat perbedaan A. Ukuran, B. Tekstur, C. Warna. Ya, jawaban paling tepat adalah, nah di sini kan unsur kontras dalam warna dan bentuk kolase. Jadi kontras perbedaannya itu jawabannya adalah yang C. Warna. Itu terletak di perbedaan warnanya. Soal nomor 2. Ciri khas seni kolase adalah A. Potongan kertas, B. Cat air, dan C. Tempat pembuatannya. Ya, jawaban tepat adalah yang potongan kertasnya. Jawabannya adalah A. Ini merupakan ciri khas dari seni kolase. Nomor 3. Bidang kolase serta selain kertas, misalnya A. Kertas minyak, B. Papan kayu, C. Kanvas. Jawaban paling tepat adalah, nah bidang kolase ini selain kertas itu adalah ya C. Kanvas. Nomor 4. Berikut bahan untuk membuat kolase adalah A. Kertas, foto, dan majalah, B. Pensil dan penghapus, C. Cat air dan kuas. Jawaban paling tepat di sini adalah ada kertas, foto, dan majalah. Ini merupakan bahan untuk membuat kolase. Soal nomor selanjutnya, nomor 5. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Bentuk yang tidak digunakan pada kolase di atas adalah A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Segitiga. Nomor 5, jawaban paling tepat adalah ya, ini tidak digunakan, yaitu yang tidak ada itu persegi panjang. Kalau persegi ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau segitiga, pada segitiga ada juga 1, 2, 3, dan 4. Terus sisanya ini adalah lingkaran. Yang tidak digunakan itu persegi panjang. Soal berikutnya nomor 6. Berikut yang bisa kamu buat dengan kolase. A. Rumus, B. Lagu, C. Gambar. Jelas jawabannya di sini rumus tidak bisa, lagu juga tidak bisa. Yang bisa kamu buat itu adalah C. Gambar. Ini merupakan yang kamu buat dengan kolase. Nomor 7. Ciri-ciri kolase yang bercerita adalah bentuknya. A. Tidak beraturan, B. Disusun secara acak, C. Menyerupai objek tertentu. Ya, jawaban paling tepat di sini tidak beraturan, disusun secara acak, ini salah. Jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Menyerupai objek tertentu, misalnya seperti objek bunga, rumah, dan sebagainya. Nomor 8 selanjutnya. Kolase merupakan seni rupa berapa dimensi? A. 1, B. 2, C. 3. Ya, kolase itu merupakan 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ini sejenisnya patung dan sebagainya. Nomor 9. Ketika membuat karya, Brague menempelkan potongan A. Kain, B. Koran,
C. Daun. Ya, berau gue itu koran. Jawabannya B. Potongan koran. Nomor 10. Kolase yang ditempel pada vas bunga termasuk karya titik. A. Berapa dimensi? A. 2, B. 3, C. 4. Nah, jelas di sini karena kan vas bunga itu 3 dimensi. Vas bunganya yang 3 dimensi. Kalau ini seni rupa 2 dimensi kolase kalau ditempel di kertas itu sejenisnya rata itu 2 dimensi. Kalau 3 dimensi seperti pot vas bunga, pot dan patung. Nomor 11. Berikut kegiatan dalam kolase kecuali ya. A. Menempel kertas. B. Menggunting kertas. C. Melipat kertas. Nah, jelas ini menggunting dan menempel itu termasuk dalam membuat kolase. Jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Melipat kertas. Soal berikutnya nomor 12. Jika kesulitan menentukan bentuk, kita sebaiknya A. Mengganti tema lain. B. Mengatur tata letak bentuk. C. Membuat rancangan bentuk. Jadi jawaban paling tepat jika kita mengalami kesulitan atau menentukan bentuk dan mengalami kesulitan, sebaiknya ya jawabannya adalah yang C. Membuat rancangan bentuk dulu. Jadi jawabannya C. Soal nomor 13. Sebelum membuat kolase, kamu perlu A. Merancang bentuk. B. Merobek kertas. C. Menempel kertas. Nah, sebelum ini kayaknya jawabannya ada ini tadi, merancang bentuk. Jawabannya adalah yang A. Jadi biasanya jawabannya itu ada di soal sebelumnya, ada juga di soal selanjutnya. Nomor 14. Potongan kain ditempel menggunakan A. Paku. B. Lakban. C. lem. Jawabannya ya jelas ini bukan potongan kertas ini ditempel dengan kain itu ditempel dengan lem, bukan lakban apalagi paku. Nomor 15. Kertas yang berbentuk segitiga dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar dengan cara A. Melipat dari sudut ke sudut. B. Melipat dari sisi ke sisi. C. Tidak dapat dilipat. Nah, jelas ini jawabannya ini bukan C, A atau B. Melipat dari sudut ke sudut. Ini jawabannya adalah yang A. Soal nomor 16. Istilah ori berarti A. Melipat, B. Menganyam, C. Kertas. Ori berarti istilah ori ini adalah melipat. Jawabannya adalah A. Nomor 17. Lina mempunyai kertas persegi panjang. Ia ingin membentuk menjadi 2 bagian. Tiap bagiannya harus sama besar. Caranya adalah melipatnya secara A. Diagonal, B. Horizontal, C. Acak. Jadi jawaban paling tepat nomor 17 ini adalah yang horizontal. Bukan diagonal apalagi acak. Nomor 18. Santi memiliki kertas berbentuk segitiga. Ia melipat sudut atas ke bawah. Bentuk yang ia dapat adalah, nah, seperti apa misalnya kalau segitiga? A. Trapesium, B. Persegi, C. Lingkaran. Nomor 18 jawaban paling tepat itu trapesium. Jawabannya A. Soal nomor 19. Rini mempunyai kertas origami. Bentuknya bujur sangkar.
ia ingin membentuk segitiga. Caranya adalah melipatnya secara A diagonal, B horizontal, C acak. Jawaban paling tepat adalah yang A, secara diagonal. Nomor 20. Kertas lipat yang sering dijumpai di Indonesia disebut kertas A. Shiogami, B. Origami, C. Washi. Nah, yang sering dijumpai di kita atau di Indonesia itu ya benar, origami. Origami ini kertasnya berwarna-warni, ada merah, kuning, biru, putih, dan sebagainya. Nomor 21. Salsa membuat origami bentuk ikan. Langkah pertama yang Salsa lakukan adalah A. Melipat secara berulang, B. Melipat membuat lipatan topi, C. Membuat lipatan tengah. Buat ikan itu membuat lipatan tengah. Jawabannya C. Ini cara membuat origami bentuk ikan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini nih, petunjuk yang sesuai dengan gambar di atas adalah A. Lipatlah kertas secara berulang, B. Buatlah lipatan topi pada kertas, C. Buatlah lipatan tengah. Jadi jawaban yang ini adalah yang benar. Ya, ini berputar ke sini, berarti jawabannya buatlah lipatan tengah. Jawabannya C. Nomor 23. Bagus. Ada sebuah kertasnya berbentuk lingkaran. Jika dilipat tengahnya, bentuknya menjadi A sama, B segitiga, C setengah lingkaran. Nah, ini soalnya nih kertas terus dilipat. Apakah gimana seperti itu kalian menjawabnya kalau mendapatkan soal seperti ini? Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C, setengah lingkaran. Nomor 24. Jenis kertas origami yang bermotif adalah A. Washi, B. Shiogami, C. Kertas lipat. Ya, yang bermotif itu Shiogami, B. Ini ada gami ujungnya, kayak origami kayak gitu. Nomor 25. Bentuk origami yang paling sederhana adalah A. Burung bangau, B. Persegi panjang, C. Pesawat tempur. Jadi yang paling sederhana itu yang mana? Ya, jelas persegi panjang, karena ini yang paling paling sederhana. Kalau pesawat tempur, burung bangau itu berbeda. Agak susah ya. Lanjut kita soal berikutnya. Supaya lipatan rapi, kita perlu melipat kertas dengan apa? Dengan hati-hati. Terus, istilah kolase berasal dari kata koler yang berarti menempel. Lanjut, nomor 3. Pasir tidak dapat digunakan untuk kertas kolase. Jadi pasir itu tidak dapat untuk menempelkan kertas kolase. Nomor 4. Sebelum ditempel, potongan bentuk kertas terlebih dahulu. Diberi potong kertas itu sebelum tempel diberi lem. Nomor 5. Supaya kertas kolase cukup, kita perlu merancang dahulu. Merancang bentuknya atau biasanya desain dahulu. Nomor Nomor 6. Penggunaan satu warna kolase akan terlihat
terlihat membosankan atau monoton. Nomor 7. Kertas asli Jepang untuk membuat origami adalah Shiyogami. Jawabannya Shiyogami. Atau bahasanya sebelumnya tadi washi, boleh. Kertas yang baik untuk seni origami adalah yang tidak mudah kusut. Ya, jawabannya kusut. Nah, serat kertas washi titik daripada serat kertas lain. Seratnya gimana? Lebih panjang. Serat kertas washi itu lebih panjang dari kertas yang lain. Kertas origami yang mudah dijumpai di Indonesia adalah shinogami tadi, kertas shiyogami ya. Kertas lipat sih sebenarnya. Jawabannya adalah kertas lipat. Nah, selanjutnya soal yang bagian nomor 3. Biasanya ini tidak perlu saya jawab, tapi kita bahas sama-sama ya. Nomor 1. Bagaimana agar kolase terlihat lebih menarik? Ya, menambahkan warna. Menambahkan banyak warna yang jelasnya. Itu lebih menarik. Terus, apa saja yang digunakan dalam menempel kertas kolase? Lem. Itu benar? Ya. Simpel, demi soalnya agak biasanya kan kalau siswa menjawab itu kadang kelas 2 ini dia tidak bisa memahami apa dari pertanyaan tersebut. Dia bisa membaca tetapi tidak memahami pertanyaannya. Apalagi yang tidak bisa membaca. Oke, semangat. Nomor 3. Langkah awal dalam membuat kolase adalah merencanakan desainnya. Mengapa kamu perlu merencanakan desain kolase? Agar kertas kolase cukup. Jadi kita harus merancang dulu agar kertas kolase, dibuat kolase itu cukup. Nomor 4. Bagaimana jika warna kertas kolase yang dibutuhkan tidak cukup? Oke, boleh mewarnai kertas putih dengan spidol warna air, boleh cat air, boleh spidol warna cat air, atau krayon boleh. Intinya sesuai dengan warnanya. Soal terakhir nomor 5. Bagaimana jika lipatan kertas tidak sesuai yang kamu inginkan? Mencoba kembali, ya terjelasnya mencoba kembali seperti itu. Coba kembali. Nah, bagian mana yang salah, yang tidak sesuai? Oke, seperti itu jawabannya. Oke, sampai di sini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.